Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tadi kami sudah menyelesaikan setiap aktivitas kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup ini, membawa pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami. Kami membuka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu masuk Tuhan, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, hanya Yesus apa yang harus ku buat. Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, hanya Yesus. Yesus apa yang harus ku buat. Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubahku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat di atas. Oh, sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, dan bebaskanku. Oh, Dia ubahku. Haleluya Yesus, baharui setiap hati kami. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di atas. Oh, sujud di altarnya. Haleluya Yesus, kami bawa setiap hidup kami. Oh, amin. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan. Oh, Dia ubahku. Haleluya, baharui setiap hati kami. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di altarnya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan, ketika kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami mengangkat hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Oh, ku angkat hatiku, hatiku pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Mari saudara, sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi pun dihentarnya. Hingga sekali nan aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nan aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggi, ku dihentarnya. Hingga sekali nan aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku, amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nan aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin
Amin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Dia. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Jiwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap firman. Untuk itu saat ini kami sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasih-Mu hanyalah Kau. Oh Yesus kekasih-Ku hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia. Inilah kerinduan kami, kami mau setia. Katakan jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Oh Yesus kekasih-Ku hanyalah Kau. Oh Yesus kekasih-Ku hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus kekasih-Ku hanyalah Kau. Amin. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau
setia, setia, ku mau setia, oh, ku mau setia, setia, sekali lagi katakan saudara, ku mau setia, oh, ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Kami diberi kesempatan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah adalah pribadi Allah. Dan firman Allah itulah yang menuntun kehidupan kami ke mata air kehidupan. Bahkan sampai di tujuan akhir Yerusalem baru. Menjadi mempelai wanita anak domba. Biar firman-Mu menguduskan kami. Supaya kami satu hari kelak dilayakkan tidak bercacat celah. Menjadi seperti Tuhan, menjadi mempelai wanita-Mu. Terima kasih untuk urapan Roh Kudus yang diberikan pada kami sekalian pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom buat kita sekalian. Inilah hari yang berbahagia, kita jumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Wahyu pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Ya. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, yang kita mulai ayat 1 dikatakan ketika anak domba membuka meterai yang ke-7. Ya. Maka yang terjadi adalah sunyi senyap di sorga, kira-kira setengah jam. Sunyi senyap. Padahal sorga itu tidak pernah sunyi senyap. Sorga itu ramai, nyanyian, pujian, penyembahan. Ya, dari penghuni sorga semuanya menyanyi, memuji Tuhan siang malam. Tapi meterai yang ke-7 ketika dibuka, Alkitab kita menuliskan, sunyi senyaplah di sorga kurang lebih setengah jam. Tidak ada suara senyap. Itu rasa kedamaian, ketenangan. Ya. Kalau kita baca Wahyu 4 ayat 8, tolong dibaca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Tidak berhenti-henti berseru siang dan malam. Tidak pernah berhenti. Berarti ramai itu berseru toh. Lanjut. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu suasana sorga. Kudus. Jadi kalau kita mau masuk sorga, kita juga harus bersuasana kudus di bumi ini. Seperti di bumi, seperti di sorga. Seperti di sorga, begitu juga di bumi. Kalau kita tidak mulai adaptasi hidup kudus di bumi, tidak mungkin jadi penghuni sorga yang semuanya kudus, suasana kudus. Penuh kemuliaan. Ya, kita baca Wahyu 7, ayat yang ke-9.
Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Ya. dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, Ya. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Suara nyaring berseru. Dikatakan tadi tidak henti-hentinya. Ya. Ada nyanyian baru. Ya. Itu suasana surga. Jadi kalau kita baca tadi Wahyu 8 ayat 1 tadi. Setengah jam sunyi senyap. Sunyi senyap. Tidak ada suara. Berhenti serentak. Ketika Anak Domba membuka meterai yang ketujuh. Kita sudah mengikuti meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Meterai pertama kuda putih. Meterai kedua kuda merah. Meterai ketiga kuda hitam. Meterai keempat kuda hijau kuning, maut. Ya. Terus meterai kelima orang-orang mati syahid. Meterai keenam gempa bumi yang dahsyat. Ya. Wahyu 6 ayat 4, damai sejahtera diambil, kita baca. Itu meterai-meterai sebelum meterai ketujuh ini, ya sangat beda sekali dengan meterai ketujuh, malah dibuka sunyi senyap. Ya. Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, Ya. seekor kuda merah padam, Ya. dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera Ya. dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, saling membunuh. Maut ada di mana-mana. Kelaparan, maut, gempa bumi dahsyat, bintang-bintang berguguran. Itu pada meterai ke-6. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak sama dengan meterai yang ke-7. Sunyi senyap. Tapi itu tidak berlangsung lama. Saya katakan sunyi senyap itu satu ketenangan yang luar biasa, tenang sekali. Ya. Tapi sayang, ketenangan ini sesaat. Sesaat saja, kurang lebih setengah jam. Nah, kalau baca ayat yang kedua, Wahyu 8 ayat yang kedua. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, Ya. dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, 7 sangkakala sudah diberikan. Mereka itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Kalau kita baca Wahyu 8 ayat 6, ayat 7 dan selanjutnya itu sangkakala ditiup. Tolong dibaca dulu Wahyu pasal 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu Ya. bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, mereka sudah siap meniup sangkakala. Begitu dia tiup, ayat 7 lanjut. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es Hujan es. Terus dan api api. Terus bercampur darah, ya, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. ya. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Sepertiga bumi terbakar. Bumi pasti hancur. Hancur. Itu firman Tuhan. Langit dan bumi lenyap. Firman tidak pernah lenyap. Tinggal tetap. Haleluya. Amin. Apa yang dituliskan, dinubuatkan oleh firman Allah dalam Alkitab kita, itu pasti terjadi. Sekarang belum. Makanya kita baca dan belajar dari kitab Wahyu ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang agar kita tidak masuk dalam penghukuman bumi ini?
Coba baca lagi ayat berikutnya. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, Ya. dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api Ya, dilemparkan ke dalam laut, ya. dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Sepertiga dari laut menjadi darah, ikan-ikan tidak bisa hidup. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Boh, bintang besar jatuh dari langit. Wah. Terus? Menyala-nyala seperti obor, Ya. dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya, ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, Ya, dan sepertiga dari bulan, ya, dan sepertiga dari bintang-bintang, ya, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, ya, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, ya. dan demikian juga malam hari. Terus? Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, Ya. celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Nah, celaka. Jadi bukan enak-enak orang tinggal di bumi, celaka ini. Ya. Kalau kita tidak mau celaka, dengarkan firman Tuhan, perhatikan, baca, lakukan, jadikan firman itu dalam hidup kita. Berusaha, pertolongan apa? Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Roh Kudus itu penolong. Jangan didukakan. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali ke Wahyu 8 ayat 1 tadi. Dikatakan setengah jam. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Saya sebutkan ini sebagai suatu ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang sangat luar biasa. Di dunia ini manusia semua tidak ada yang tenang. Bisa nampaknya tenang tapi di dalamnya gejolak gelora. Banyak persoalan, banyak beban, banyak segala penderitaan. Manusia sakit segala macam begitu bangun pagi. Ayub mengatakan, manusia sudah harus bergumul setiap hari, bergumul setiap hari. Hidup sia-sia kata firman. Gunakanlah hidupmu yang sesaat sia-sia. 70, 80 kalau kuat lebih dari itu. Tapi kependeritaan dia punya kebanggaan. Ini manusia. Tuhan mau membagikan kita kebahagiaan. Tuhan mau supaya kita bahagia, menikmati surga. Makanya kita harus memanfaatkan waktu ketenangan itu. Ini suatu ketenangan yang luar biasa. Sunyi senyap itu ketenangan, sejuk. Keadaan damai sekali. Gak bisa dilukiskan. Setengah jam itu. Satu ketenangan yang sangat luar biasa. Mari kita manfaatkan. Kalau kita baca ayat 2 dan 3 tolong dibaca. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, Iya, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. iya, Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. iya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan tahta itu. Nah, ada mezbah emas dekat tahta. Kalau dalam tabernakel itu mezbah dupa emas. Yang kalau kita baca Ibrani 9 itu ada di ruang Maha Kudus. Sudah ada di ruang Maha Kudus. Kalau ruang suci dulu itu ada 3 benda. Meja roti sajian, kaki dian dari emas, dan mezbah dupa dari emas. Dekatnya pintu tirai, pintu ketiga dari tabernakel.
Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Tembuslah ruang suci dan ruang maha kudus. Dan di dalam Ibrani 9 dikatakan mezbah dupa emas itu pindah ke dalam. Ruang maha kudus tadinya terisi peti perjanjian dengan tutupannya yang disebut tabut perjanjian. Sekarang ada dua benda. Satunya mezbah dupa emas. Ruang suci sisa tinggal meja roti sajian dan kaki dian emas. Artinya mezbah dupa emas itu adalah satu hidup penyembahan. Kalau penyembahan kita benar di dunia ini, kita suka menyembah, kita akan dibawa masuk sampai sempurna. Ada di tahta Allah di sorga. Bersama dengan malaikat di sorga. Bersama dengan penghuni sorga. Kita menyembah Allah. Kita melihat Allah muka dengan muka. Dan Allah mengenal saya dan mengenal saudara dengan jelas. Sekarang kita berdoa menyembah samar-samar. Tapi di dalam keintiman dengan Tuhan, rasanya walaupun samar-samar kita tidak bisa melihat Allah yang nyata itu. Tetapi kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa hancur hati, kita bisa merasakan dekatnya Tuhan dengan hidup ini. Dan itu melahirkan ketenangan. Suasana senyap. Jadi suasana senyap ini diperlukan. Suasana ketenangan ini diperlukan untuk apa? Bisa menyembah. Dan doa orang-orang kudus. Bukan orang-orang benar saja. Doa orang-orang kudus. Kalau kita tidak kudus tidak bisa mendekati Allah. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa memandang Allah. Jangan ada akar pahit, jangan ada benci, jangan ada ketersandungan, jangan ada marah dalam hati. Kita tidak bisa menyembah Allah. Manfaatkan waktu sesaat di mana Tuhan perlihatkan kepada kita lewat membaca ini Wahyu 8 ayat 1. Sunyi senyap. Yang surga tadinya tidak pernah sunyi. Sunyi senyap artinya suatu ketenangan luar biasa, satu keheningan, satu suasana yang tidak bisa dilukiskan. Ya, suasana damai. Ya, kenapa kita harus bisa berdoa seperti itu? Kenapa kita selalu harus ada di pedupaan emas itu di hadapan tahta Allah? Itu kegiatan yang paling diinginkan Tuhan di akhir zaman ini, di akhir zaman. Ya. Intim dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekudusan yang ada pada kita. Jangan kita menggantikan segala kegiatan apapun. Itu tidak bisa menggantikan keintiman dengan Allah. Dan itu terjadi karena Roh Kudus yang menolong kita. Kita perlu tenang. Karena selanjutnya kalau kita baca Wahyu 8 ayat 5, tolong dibaca. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mezbah, Ya. dan melemparkannya ke bumi. Ya. Maka meledaklah bunyi guruh, Nah. disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi ketenangan suasana senyap di sorga mempersiapkan kita untuk menyembah doa orang-orang kudus. Sebab kita menghadapi nanti ditiupnya sangkakala pertama yang kita sudah baca. Sangkakala yang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Dan di ayat 5 ini saja dikatakan terjadi apa? Diulangi baca baik-baik. Maka meledaklah bunyi guruh, Ya, disertai halilintar dan gempa bumi. halilintar, gempa, bumi, guru. Wow. Guru, halilintar, gempa bumi. Jadi kita dipersiapkan. Jadi urutannya manfaatkan kesenyapan surga, ketenangan, suasana tenang, hening.
untuk berdoa. Sebab kita menghadapi dunia yang sedang dalam penghancurannya. Dunia di dalam penghancurannya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menuliskan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalam dunia, karena dunia sedang menuju kepada penghancuran, tenggelam. Ya, jangan cinta dunia. Kita perlu tenang. Kalau tidak tenang tidak mungkin bisa berdoa. Kalau saya banyak pikiran, banyak kesibukan, saya tidak bisa berdoa. Ya, kita memerlukan suasana tenang, suasana senyap, suasana keheningan itu, baru kita bisa menyembah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Ya. supaya kamu dapat berdoa. Nah, kesudahan segala sesuatu. Tadi kita baca Wahyu 8 itu pada peniupan sangkakala dikatakan sepertiga bumi terbakar. Sepertiga dari laut menjadi darah. Dikatakan sini sepertiga. Ya, itu baru sedikit. Tapi Rasul Petrus mengatakan kesudahannya nanti sampai di Babel besar yang akan dihancurkan dalam waktu 1 jam, Wahyu 18. Itu dunia sedang menuju kepada penghancuran. Penghancuran. Ya, sepertiga laut menjadi darah, ayat 8 dari Wahyu 8. Ya. Bayangkan, dunia dihancurkan pelang, tapi hancur. Seperti dilukiskan oleh Rasul Yohanes sedang tenggelam. Ibarat kapal, dunia ini mau tenggelam. Jadi Petrus mengatakan, kita sedang menghadapi ketenggelamannya atau nanti dunia dengan penghukumannya habis dalam 1 jam yang digambarkan seperti Babel besar. Apa nasihat Rasul Petrus yang mungkin dulu tidak bisa tenang? Rasul Petrus orang yang susah tenang. Ya. Gampang emosi. Gurunya mau ditangkap, emosinya naik. Langsung cawut pedang. Apa yang dia buat? Ditebasnya telinga seorang perwira yang mau menangkap Yesus. Pak, jatuh telinganya. Tuhan bilang apa sama Petrus? Sarungkan pedangmu. Nggak usah kamu bela saya. Kalau saya mau, 1 legio malaikat-malaikat datang. Nggak usah kamu, sarungkan itu pedang. Lalu Tuhan ambil itu telinga yang jatuh, ditempel lagi. Kalau bukan Dia pencipta mana bisa. Betul ya. Kalau dokter tempel di operasi, kelihatan jahitannya itu loh ditempel. Tapi ini tempelan enggak ada. Itu pencipta yang bisa melakukan. Siapa? Yesus, pencipta. Dia itu firman yang hidup. Mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia punya itu. Ya. Nah, Rasul yang pernah mengajar kita tenang ini, dulu tidak tenang. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus di kamar loteng, dia menjadi manusia lain, berubah jadi manusia lain. Ya. Jadi kalau tenang itu supaya apa? Doa. Kalau tidak tenang, tidak mungkin berdoa. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa doa tidak tenang. Bukan, tenang juga itu bukan nampak dari luar tenang. Tidak. Ada orang nampak dari luar tenang. Tapi tidak tenang. Di dalam ini bergejolak.
Oh saya tidak marah bro. Itu nampak luarnya, ketawa lagi. Tapi dalamnya siapa tahu. Di luarnya tenang, tapi dalamnya apa? Tidak tahu. Tuhan mau kita tenang sampai ke dalam batin kita tenang. Seperti suasana surga yang senyap. Kurang lebih setengah jam. Ketenangan di dalam batin. Ini menimbulkan damai sejahtera. Tenang sekali. Dunia kan bergelora. Manusia sekarang ini semua pada bingung bimbang. Tidak menentu. Mau dibilang virusnya sudah tidak ada lagi. Mau dibilang tidak ada perang lagi. Mereka semua sudah standby, bukan di ujung tombak atau di ujung peluru, tidak. Tinggal kenok, kluk, pecah. Dunia di ujung penghancuran. Nah, ketenangan batin yang menimbulkan damai sejahtera di dalam batin hati yang betul-betul dikali. Itu sebabnya kita ini tidak cukup jadi orang yang memiliki atau memeluk agama. Apa agamamu? Kristen. Kristen itu ada macam-macam loh. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Pentakosta, Kristen apa lagi? Saya ditanya begitu seringkali. Saya bilang saya Kristen, titik. Yang lain itu saudara saya. Tapi buat saya sekarang tidak penting itu, memeluk agama. Saya harus membuktikan saya orang benar dan orang kudus. Artinya benar, letakku sudah cocok di mata Allah. Apanya yang cocok? Ini. Hati batinnya benar. Hatinya benar. Hidup saya benar. Dari kelakuan saya orang bisa lihat dalamnya benar. Kudus. Itu yang dibutuhkan Tuhan. Bukan agama kita. Berapa banyak orang beragama Kristen membunuh, merancangkan pembunuhan. Berapa banyak orang Kristen merampok, bukannya merampok orang lain, menipu, tidak bayar hutang, merampok rumah Allah juga. Berapa banyak orang Kristen istrinya tidak cukup satu, tambah 2 jadi 3, tambah lagi 3 jadi sudah berapa? Dan selanjutnya jadi seperti Salomo. Tuhan cuma kasih 1 istri sama kita. Nah 2, tidak. Lebih jelas, tidak. Adam, Allah tidak menciptakan 2 Hawa. 1. Itu yang diberikan Tuhan. Manusia sudah jatuh. Itu dulu, zaman dulu, sudah jatuh ya. Istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, istrinya lebih lagi. Sekarang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Harus kembali kepada awalnya. Seperti yang semula diciptakan Allah. 1 Adam dan 1 Hawa. Ya, jadi kita perlu hidup benar, kudus, telanjang, terbuka di mata Tuhan. Tuhan lihat keadaan saya. Tuhan lihat keadaan saudara. Keadaan hati saya. Ada ketenangan, ada damai, ada sejahtera, ada senyap atau tidak. Kalau tidak ada, nah mungkin berdoa.
Makanya Tuhan bilang kalau mau berdoa, selesaikan dulu. Pergi dulu berdamai. Matius 5. Mari kita baca. Kalau tidak mungkin. Itu tidak tenang. Batinnya tidak tenang. Tidak senyap. Matius 5 ayat yang ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Ya. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, Ya. dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Pergi berdamai dulu. Artinya hatimu damai, tenang. Sunyi senyap. Ketenangan yang luar biasa. Iya. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Ya. harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan Ya. siapa yang berkata jahil, Ya. harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak boleh ada akar pahit, tidak boleh marah. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia Ya. di tengah jalan. Ya. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, Ya. dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, sekian. Jadi hati yang damai, hati yang tenang, hati yang senyap. Itu suasana sorga. Ketika meterai ketujuh dibuka, senyap. Keheningan yang luar biasa. Itu satu ketenangan yang luar biasa. Itu satu rasa damai yang luar biasa. Ketenangan. Jadi sunyi senyap itu ketenangan yang luar biasa. Rasa damai, senyap. Pokoknya waduh, suasana itu sayang cuma sekejap, setengah jam, kurang lebih, kira-kira, kata Yohanes menulis di Wahyu ini. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan? Saudara mau tenang? Mau dapat ketenangan? Tadi kalau ditunjukkan mau memberi persembahan berdamai dulu, itu damai, tenang, senyap. Tapi juga ada cara, marilah kepadaku. Tuhan panggil, ayo mari kepadaku. Mari kepadaku. Mari kepadaku. Semua yang lelah, letih, bertanggungan berat. Kadang-kadang letihnya kita bukan karena capek, habis angkat beras 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, bolak-balik. Itu capek di luar. Sebenarnya kadang bukan capek yang di luar, capek yang di dalam. Ini lebih capek. Ini di dalam, tidak ada damai. Ini capeknya, capek luar biasa, mengakibatkan capek di luar, letih. Apa yang membuat dia? Bebannya dosa, berat. Tuhan bilang, mari kepadaku. Aku berikan kelegaan, ketenangan. Ketenangan aku berikan kepada engkau. Matius 11. Ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku beri kelegaan kepadamu. Semua yang berletih, lesu, beban berat karena tidak mau mengampuni. Karena tidak mau mengakui dosa, tidak mau meninggalkan dosa. Ini beban-beban meletihkan sekali. Kalau kita marah kepada seseorang, pikiran kita diganggu dengan rasa marah pada seorang, ini keletihan yang sangat untuk kita punya jiwa. Tidak ada perhentian, tidak ada damai. Ketenangan itu juga sama perhentian. Lanjut. Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku, Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, aku lemah lembut dan rendah hati. Terus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. orang yang tidak tenang, tidak punya ketenangan, tidak pernah mendapat ketenangan, karena tidak lemah lembut dan tidak rendah hati. Kesombongan, keangkuhan menyebabkan kita ini letih, lesu, berbeban berat. Tolong diulangi ayat tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. mari aku beri kelegaan. Bagaimana caranya? Lanjut. Pikulah kuk yang kupasang, Nah, dan belajarlah padaku. belajar padaku, kata Yesus. Ini mata pelajaran yang paling tinggi ini sudah. Yang tidak diajarin di sekolah manapun. Ya, terus dibaca. Karena aku lemah lembut dan Aku rendah hati. lemah lembut, rendah hati. Ini menyebabkan damai. Dan lanjut. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu dapat tenang. Ketenangan itu hanya didapatkan di dalam lemah lembut dan rendah hati. Manakala kita sombong, congkak, tidak boleh ditegur, tidak boleh diberitahu. Jiwa kita letih, beban berat, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Tapi kita bisa tenang kalau kita lemah lembut, rendah hati belajar sang guru kita. Juru selamat Yesus Kristus. Lemah, lembut, dan rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah tenang. Jadi ketenangan membawa kita bisa doa. Ya, kita butuh itu. Tapi kalau kita sombong, tidak bisa doa. Belajar dari Yesus, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu gampang memaafkan, gampang melupakan. Orang tidak perlu mesti minta maaf dulu sama saya ya. Tidak usah. Kamu belum datang ke saya sudah maafkan kok. Ini lemah lembut, rendah hati. Jiwanya tenang. Orang begini bisa memuji Tuhan. Sebab doa orang kudus. Perhatikan, kudus. Jadi kalau kita rendah hati, tidak sombong, kita dapat ketenangan, bisa doa. Ya dah, untuk menghadapi apa? Sangkakala ditiup, hukuman sudah mulai jalan. Ini waktunya kita perbaiki. Ini waktunya. Yesaya pasal 2 ayat 6 perikopnya. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Nah, itu nanti ada hukuman orang. Jadi semua orang yang meninggikan diri, kalau saya juga terus mau belajar tinggi, itu semua manusia punya bakat. Termasuk saya, saudara. Termasuk yang baca ini, betul ya, punya bakat untuk tinggi hati? Punya. Saya ada bakat tinggi hati? Ada. Siapa yang tidak punya bakat tinggi hati di sini? Tolong angkat tangan. Semua punya. Orang tinggi hati itu tidak gampang loh. Mau jadi murid kalau tinggi hati tidak bisa. Mau diajari, wah marah dia. Dia lah, udah lo saya diajar, saya tahu kok. Gitu ya, tinggi hati. Tapi apa kata perikop tadi Yesaya pasal 2? Tolong dibaca. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Jadi orang yang tinggi hati akan dihukum.
Orang yang tinggi hati akan dihukum. Walaupun kita ada bakat tinggi hati, tapi kita mau terima tawaran Tuhan. Mari datang kepada saya, belajar kepada saya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jawab kepada Yesus, saya mau Tuhan belajar. Saya memang punya bakat lahir sombong, tinggi hati. Tapi saya mau belajar rendah hati, Tuhan, tolong saya. Lalu Tuhan tolong kita. Lalu kita bisa menyanyi, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Mau ditolong Tuhan? Gitu kita lahir sudah ada membawa dosa loh. Antara lain dosa tinggi hati itu sudah ada benihnya di dalam kita. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, nanti pada hari itu Tuhan saja orang yang tinggi hati akan dihancurkan. Apa tadi dikatakan? Tolong dibaca. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Orang angkuh ditundukkan. Lanjut. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dia saja yang maha tinggi. Kenapa dia saja yang maha tinggi? Karena dia pernah datang ke dunia menjadi manusia yang sangat rendah. Haleluya. Manusia yang sangat rendah. Rendah sampai lahir di kandang Bethlehem. Allahku dan Allah saudara. Ia menjadi manusia, mewujudkan dirinya jadi manusia. Yesus yang lahir di kandang binatang. Semiskin-miskinnya seorang ibu ketika mau melahirkan anak, suaminya tidak bilang mari kita pergi kandang binatang untuk melahirkan anak kita. Engkau cari puskesmas yang paling murah. Sekarang ada BPJS. Semoga BPJS jalan. Doakan pemerintah Indonesia diberkati. Presiden diberkati. Semua pemimpin-pemimpin kita diberkati Tuhan. Diberkati. Sehingga tidak perlu seorang ibu bilang mari kita ke kandang binatang melahirkan anak. Tapi Yesus Allahku. Mamanya bilang sama suaminya Yusuf, saya sudah tidak tahan. Mari ke kandang binatang itu di depan kita. Ditaruh di palungan tempat makan domba. Untuk itu dia datang ke dunia. Firman Allah menjadi manusia. Dalam palungan tempat makan. Dia adalah makananku. Yesus firman Allah itu makananku. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Tapi dari setiap sabda firman yang keluar dari mulutnya Allah. Betapa rendah hatinya Tuhan. Betul ya? Ya. Jadi tukang kayu tuh. Matinya apa? Seperti penjahat. Orang buang ludah, ditampar, dikasih mahkota duri, darah menetes tercurah dari kepala sampai kaki. Ini harus jadi harta saya dan harta saudara. Darahnya Yesus. Saya selamat
bukan karena emas perak, bukan kekayaan saya, bukan kekayaan dunia, tapi darah Yesus itu harta yang menyelamatkan saya. Yang menebus saya dari dosa. Menjadikan aku dari hitam seperti arang, putih seperti salju, merah seperti kermisi, jadi putih. Putih dan bersih, bagaikan salju. Basuh semua dosaku, itu lagu lama. Putih dan bersih, bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju. Hanya dialah satu-satunya yang ditinggikan, karena dia sudah pernah rendah. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Ayat 17 dari Yesaya 2. Manusia yang sombong akan ditundukkan, Ya. dan orang yang angkuh akan direndahkan. Ya. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Pada hari itu hanya Tuhan saja. Yesaya 10 ayat 12-13. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, Ya. maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong. Dia akan menghukum dosa sombong. Katakan, Tuhan, saya tidak mau sombong lagi. Saya tidak mau sombong. Saya akan lawan dosa kesombongan di mana di dalam diri saya ada bakat. Apa sebabnya Lucifer jatuh jadi setan iblis? Sombong. Minta disembah sebagai Allah. Allah menjatuhkan dia, sombong. Baca terus tadi. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, Ya. dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Ya. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Ya, ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Adakah kapak memegahkan diri kepada orang yang pakai? Terus? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Ya, Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, ya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. ya. Ini jangan sombong kalau kita dipakai. Saya inilah. Ya dah. Ini ada, gedung ini ada. Saya itu, kalau bukan saya mana jadi? Kalau bukan saya ngurusin semuanya, mana jadilah. KKR itu kalau bukan saya ada, manalah. Kalau Tuhan pakai, jangan bilang begitu, ini kapak. Ini kapak. Tidak akan ada apa-apa, coba letakkan kalau tukang kapak tidak pakai. Gergaji kalau tidak dipakai oleh tukang gergaji, ya diam dia, tidak ada apa-apanya. Kalau kita dipakai Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ini hanya kemurahan. Dipakai pekerjaan kecil. Saya pernah kasih tahu sama satu koster di gereja. Kalau kamu ada di sini dipakai, walaupun cuma bersih-bersihin rumah Tuhan dari batu ini. Kemurahan Tuhan. Berbuatlah itu seperti kau berbuat kepada Tuhan. Ya, jadi saya kembali katakan, di sorga sunyi senyap itu adalah satu ketenangan yang luar biasa. Dan itu kita butuhkan untuk bisa berdoa. Kita juga tidak bisa berdoa kalau kita tidak punya ketenangan. Apa yang mengganggu kita sampai tidak tenang? Biasanya ada marah di hati. Ada lagi apa? Dosa disimpan. Ada lagi apa? Kesombongan itu loh. Kesombongan itu membuat kita tidak tenang. Makanya Tuhan panggil, ayo sini.
Datang kepada saya, belajar. Aku ini rendah hati, lemah lembut. Loh memang betul, dari surga turun ke bumi. Rendah hati, lahir di kandang tadi saya sudah bilang. Mati di kayu salib. Loh, matinya kayak penjahat saja. Kuburnya dipinjami sama Yusuf Arimatea, diurus sama Nikodemus. Betul ya? Ya, tidak ada orang semiskin Tuhan. Tidurnya pakai apa? Bantal. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Jadi apa? Batulah. Enak kalau tidur pakai batu. Tidak enak. Itu tempat tidur kepalanya Tuhan. Tuhan tolong semua kita ya. Supaya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara. Mengikuti jejaknya, rendah hati supaya tidak dihukum. Jadi tanpa ketenangan Petrus bilang tidak bisa doa. Karena itu dibilang jadilah tenang supaya bisa apa? Doa. Kita baca Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat, tinggal diam, itu tenang. Terus dalam tinggal tenang dan percaya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu kekuatan. Percaya saja dan tenang, itu kekuatan. Yesaya 32 ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, Iya. dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Iya. dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, itu yang tadi saya bilang, hidup benar dan hidup kudus, tenang. Bukan jadi orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak tuh. Ya enggak benar. Enggak benar. Termasuk saya loh. Dulu saya orang agama. Agama apa? Kristen. Tapi hidupnya enggak benar. Kebaikan Tuhan memanggil saya, membaharui saya. Dan sekarang pun masih terus dibaharui. Masih terus mau disucikan. Setiap kelemahan, kekurangan saya akui jujur Tuhan, ini saya, inilah saya, sucikan saya. Ya. Tadi dibilang akibat apa? Kebenaran, hidup benar. Ada apa? Tolong dibaca lagi sekali, bagus ini. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Iya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, tumbuh apa? Damai sejahtera. Terus? Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Akibat kebenaran itu ketenangan. Tenang. Tenanglah jiwaku. Baru bisa menyembah. Oh haleluya dengan hancur hati. Tidak bisa main musik. Ada musik dalam jiwaku. Itu sering saya tidak tahu musik. Gitar pun tidak. Karena itu kalau saya lihat cucu saya bisa main, senangnya. Saya tidak. Tapi ketika saya berdoa menghadap Bapa di surga, saya main seperti saya main gitar. Di dalam kamar saya hancur hati Tuhan, saya tidak bisa main musik. Tapi ada musik dalam jiwaku. Hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Tentram. Doanya dijawab. Dikatakan Yakobus, tidak usah dibaca. Catat saja. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar besar kuasanya.
bukan orang beragama, orang benar, letak hidupnya benar. Seperti gelas taruh di bawah keran, air akan masuk di gelas. Berkat ada di dalam itu. Ya, akibat kebenaran, ketentraman dan ketenangan. Kita bicara dari awal ketenangan. Sunyi senyap di surga itu tenang. Damai. Nah, caranya itu tadi diajarin jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena semua orang yang sombong dan tinggi hati akan dihukum. Jangan tidak mau berdamai, ada akar pahit, itu tidak tenang. Itu mesti pergi, saya marah sama bapak tadi, saya marah. Akuilah. Apa tuh susahnya? Frankie, Opa minta maaf ya. Ya, tadi Opa agak keras tegur kamu ya, marah ya, Frankie ya. Lalu senang tuh. Kenapa Opa tegur? Opa ingin Frankie jadi baik ya. Nah itu aja. Ya. Tapi seringkali, aduh, orang susah memaafkan, nggak bisa maju-maju. Ya, ketenangan itu sama dengan ada rasa perhentian, rest, sabat, mengalami sabat. Ada perhentian. Ya, akibat kebenaran ketenangan untuk selamanya. Dan ketenangan itu sama dengan perhentian. Mengalami perhentian. Ya, Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Nah, kalau kita baca pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Tapi terjemahan lama dan terjemahan bahasa Inggris ya dikatakan, ini terjemah lama saya bacakan, maka akan jadi pada hari itu juga tanggungannya akan lepas daripada bahumu dan kuknya daripada tengkukmu, maka kuk itu akan rusak kelak oleh minyak urapan. Itu menunjuk pada Roh Kudus. Minyak urapan. Kalau di dalam terjemahan asing Inggrisnya dikatakan di situ minyak urapan itu, saudara bisa baca sendiri, dikatakan di sana the anointing oil menurut New King James. The anointing oil, minyak urapan, minyak urapan. Jadi itu semua beban terangkat oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita. Terima kasih Roh Kudus. Ya, kita ada di zaman Roh Kudus. Jangan duka citakan Roh Kudus. Kita ada di zaman ini. Dan itu akan dilemparkan oleh kuasa Roh Kudus segala kuk, segala beban, segala apa saja, segala beban berat dosa. Kita akan jadi ringan, kita akan jadi tenang, kita akan menyembah kepada Tuhan. Apalagi yang membuat kita tenang? Kuasa Roh Kudus angkat itu beban. Ya, minyak urapan menunjuk pada Roh Kudus akhir zaman ini. Dan saya sedang merindukan, menantikan pencurahan Roh Kudus yang terakhir berlipat-lipat berlimpah kepada gereja. Dengan kuasa itu kita terbang, diangkat, tidak masuk zaman aniaya. Oh, terpujilah Tuhan, kami merindukan itu. Tinggalkan dunia, terangkat. Tidak masuk dalam zaman kesusahan besar antikris.
Kita menunggu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Antikris tidak akan muncul kalau itu belum disingkirkan. Siapa? Roh Kudus dan gereja. Gereja dan Roh Kudus. Kalau saya sebut gereja, itu kita orang percaya. Kita orang percaya ada bersama Roh Kudus, menjadi satu dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam saya. Dan kalau ini disingkirkan, Roh Kudus sudah tidak ada. Why? Orang ketinggalan. Antikris muncul. Tapi Tuhan Yesus datang nanti pada kedua kalinya dengan napasnya mati binasa antikris. Sekarang ini kita harus belajar menerima kebenaran. Jangan juga cari mujizat-mujizat. Mujizat masih ada. Tuhan masih hidup. Tuhan hidup selamanya. Ada mujizat. Tapi kita harus belajar menerima dan mengasihi kebenaran. Sudah bisa baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan selanjutnya. Ya, tidak usah baca sekarang. Jadi saudara, saat kita mendengar firman, itu juga saat kita masuk dalam perhentian. Saya kalau mendengar firman, saya masuk dalam perhentian. Bukan ngantuk. Beda itu ngantuk. Ya, beda tidak Franky? Beda. Jangan dengar firman ngantuk. Makanya dia bilang jangan lama-lama Pak Pendeta khotbah. Saya ngantuk ini Pak. Dia tidak mau bilang saya ngantuk. Dia tambah, bukan zamannya pendeta khotbah lama. Setengah jam seperti suasana surga itu setengah jam Pak Pendeta. Ya, karena dia ngantuk. Kalau dia tidak ngantuk, siapa itu Maria? Maria dari Betani. Loh, Maria dari Betani itu tidak seperti Etikus. Etikus itu ngantuk. Orang muda ini tidur, ya, jatuh dari jendela lantai 3 jatuh ke bawah, mati. Tapi Maria, berjam-jam dia terus dengar firman, hatinya tenang, damai. Aduh. Jangan berhenti Tuhan, dia jangan berhenti berfirman Tuhan, jangan berhenti. Dia ambil itu firman, dia ambil. Tapi Marta itu gelisah. Tidak ada ketenangan, tidak bisa doa, tidak bisa sembahyang, tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak mau, dia sendiri saja melayani. Dia sungut-sungut. Masa cuma saya sendiri di dapur, dia apa siapkan ini, siapkan itu. Dia bersungut-sungut, ngomel. Ya, suruh itu Maria bantu aku. Yesus jawab, ini Maria ini paling bagus, yang ngambil bagian yang terbaik, tidak bisa diambil daripada dia. Itu apa? Firman yang dia dengar, dia isi hidupnya. Makanya dia tenang sekali, damai sekali, tidak balas kepada Marta. Biasanya orang kakak adik bisa tegar. Apa kamu bilang? Wah, tolak pinggang lagi. Apa yang kamu? Memangnya saya duduk di kaki Yesus itu salah? Wah, dia nggak jawab. Kenapa tidak jawab? Sebab dia tenang, damai. Jadi waktu dengar firman itu damai. Lalu Roh Kudus datang mengurapi kita. Dia angkat itu semua beban, damai. Jangan duka citakan Roh Kudus. Ya, saya tambahkan sedikit lagi ya, sedikit. Perhentian di dalam firman. Jadi ada beberapa perhentian di dalam firman seperti Maria. Perhentian dengar firman. Jadi bukan tidur ya, jangan ngantuk sudah. Ya. Itu akan membawa kita ke perhentian sampai kerajaan 1000 tahun damai. Loh. Di situ betul-betul sabat yang besar. Dan kita sudah dekat dengan sahabat besar itu. Kalau peta zaman 2000 tahun dari Adam sampai Abraham, dari Abraham sampai kepada Yesus datang pertama kali, dan Yesus
pertama kali sampai yang kedua kali nanti datang itu juga 2000 tahun. Di total 6000 tahun. Itu sama dengan 6 harinya Tuhan. Dan kita ada di hari ke-6 sampai sudah hampir selesai hari ke-6. Pukul berapa saya tidak tahu. Inilah waktunya kita kumpulkan firman. Firman yang menenangkan, memberikan ketenangan batin yang demikian hebat seperti Maria. Karena itu akan membawa kita masuk dalam Sabat besar, hari perhentian Allah, hari ke-7, Sabat. Kita baca ini Ibrani pasal 4. Ayat 1 sampai ayat 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam penghentiannya masih berlaku. Jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu. Terus. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ya, bangsa Israel itu tidak guna firman Tuhan. Ditolak-tolak. Ya, jangan tolak firman, itu perhentian, itu memberi perhentian. Terus. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, kalau tidak bertumbuh, firman itu seperti apa? Ditabur di tanah pinggir jalan, tidak dimengerti, datang burung-burung, roh-roh najis, diambil sama iblis. Terus, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Kalau firman itu sampai menimbulkan iman, maka itu membawa kita sampai di perhentian. Terus, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, ya, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. ya, Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. ya, Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas. ya. Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Itu hari perhentian Allah. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Di Alkitab dituliskan ada suatu hari perhentian. Kalau saya corek harinya, masih ada perhentian tersedia hari ke-7 bagi kita semua, bukannya umat Israel. Sebab Tuhan menyelamatkan umat Israel dan umat bangsa kafir. Kita sudah baca itu Wahyu 7 yang lalu, pendalaman Alkitab. Allah tidak meninggalkan Israel. Allah kembali pada waktunya, walaupun bagi yang kecil, sepertiga yang dimurnikan lagi dalam api. Tapi ada 144.000 bangsa Israel dari 12 suku, masing-masing 12.000 dimeterikan di dahi mereka nama Allah. Dan kita bangsa kafir, sebagian besar, jumlah besar, dijanjikan perhentian. Baca itu, ayat 9, sekali lagi. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Terima kasih Tuhan, masih ada bagi umat Allah. Hanya bangsa Israel. Bangsa Israel masa tidak masuk. Karena mereka tidak taat. Tidak mau dengar firman. Bosan. Lanjut dibaca. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Ya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, sekian. Jadi perhentian dalam Yesus. Pertama kali itu kita dipanggil Tuhan, ayo mari datang kepadaku, belajar kepadaku rendah hati, lemah lembut. Kita datang pada Yesus, duduk di kakinya seperti Maria. Itu perhentian dengar firman. Dipersiapkan untuk masuk perhentian kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun itu satu hari. Hari ke-7 itu kalau peta zaman. Hampir sudah hari ke-7. Hari perhentian, Sabat besar. Kita harus punya ketenangan, bisa doa, bisa dengar firman, bisa punya damai sejahtera segala-galanya ada. Dan nanti kalau sudah masuk di kerajaan 1000 tahun damai, ada perhentian yang terakhir. Saya mau kasih tahu, saya dan saudara merindukan itu, perhentian terakhir. Terakhir. Yerusalem baru. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa
hatiku merindukan. Sudah rindu? Rindu? Semua orang mau ke sana. Kalau udah ke sana celaka. Betul-betul celaka. Oh Tuhan, Rasul Paul bilang, aku berjuang. Aku berlari, melupakan apa yang ada di belakangku. Aku pelihara imanku. Aku mencapai garis akhir. Yerusalem baru, perhentian terakhir, Wahyu 21. Oh, itu langit dan bumi yang baru. Ke situ, tapi kita tidak bisa sampai situ kalau kita tidak mau hidup benar. Kita tidak mau hidup kudus, tidak mau dididik, tidak mau diajar, tidak mau ditegur. Aduh, Wahyu 21. Kita baca saja ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. ya, Lalu ia berkata kepadaku, katanya, ya, marilah ke sini. ya, kesini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, Pengantin perempuan, siapa itu dia? Waduh, mempelai anak domba. mempelai anak domba. Siapa dia? Kita, saudara, yang ditebus oleh darah, dikuduskan, disucikan, rendah hati seperti Tuhan, tenang. Ya, terus? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, Yo. lagi tinggi, dan Iya. ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Kota yang kudus, Yerusalem, Yerusalem. turun dari sorga Waduh. dari Allah. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Ada lagi, oh Yerusalem, bukan Yerusalem lama, Yerusalem baru, kota mulia. Itu akhir penutup Alkitab. Wahyu 21, Wahyu 22. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Alkitab harus disampaikan dengan bebas. Panjang, yes, terima kasih panjang Tuhan. Saya catat, saya menikmati itu. Oh, ramah sekali menikmati. Alkitab saudara, apa penutupnya? Wahyu 21, Wahyu 22, selesai. Selesai. Ini kekayaan. Betul ya? Karena itu Tuhan undang kita. Zamannya Nuh, dunia mau dihukum, air bah. Tuhan suruh Nuh, panggil semua, panggil, masuk bahtera. Tidak ada satupun mau diselamatkan. Tidak mau. Di zamannya Lot, Tuhan suruh keluar dari Sodom, keluar dari Sodom, keluar. Lot disuruh jalan pelan-pelan, jangan jauh-jauh lah, aku tidak kuat jalan. Ini tawar menawar Lot, mata hatinya ada di sana di Sodom. Di mana ada hartimu berada di situ hartamu juga. Hartanya di Sodom, hatinya di situ. Bakar 1 jam habis Sodom, Gomora. Di sana dosa, homoseks, segala macam kedagingan ada di dalam, ketamakan. Zaman sekarang, zaman akhir. Tuhan panggil, mari datang saya. Keluar dari dunia, keluar dari Babel besar. Wahyu 18 mengatakan, hanya dalam tempo 1 jam Babel itu habis. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesejukan, damai, ketenangan di hati. Walaupun tinggal sesaat, sama seperti suasana Wahyu 8 ayat 1 mengatakan ketika meterai yang ke-7 dibuka. Senyap, sunyi senyap, penuh keheningan, ketenangan, kedamaian yang luar biasa. Itu yang kita butuhkan. Hatiku tenang.
Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menikmati perjamuan kudus Tuhan sampai Tuhan datang. Kita siapkan roti hosti kita di tangan, anggur kita. Kita menyanyikan lagu ini. Kita berterima kasih, kita menyembah Tuhan, berterima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu kerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami tidak sanggup menyanyi pun kami tidak sanggup meneruskannya. Kami rasakan Tuhan menjamah hidup kami. Tuhan menjamah batin hati kami dan membaharui. Tuhan menjamah bagian tubuh kami yang sakit, bagian tubuh kami yang tidak normal menurut kesehatan tubuh. Tuhan pulihkan. Tuhan belum terlambat. Tuhan masih ada, masih hidup sampai sekarang. Mujizat masih ada. Tapi terutama Tuhan sentuh hati kami, baharui kami Tuhan. Berikan ketenangan batin seperti sunyi senyapnya di sorga. Dan kami boleh berdoa menyembah Engkau. Tidak ada Allah yang lain pada kami. Dan Roh Kudus akan menolong, melepas
lepaskan kami dari segala kuk-kuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Mari saudara kita persiapkan roti dan anggur. Kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Injil Yohanes pasal yang ke-6, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum bersama dunia. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkan sambil berkata kepada muridnya, dia berikan, inilah tubuhku yang diberikan kepada engkau. Perbuatlah itu untuk jadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti hostia yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau sudah percaya, katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur. Kami menangis, air mata kami bukan karena susah duka, karena merasakan kasih Tuhan, sukacita. Kami merasakan jamahan kuasa Tuhan memulihkan. Angkat itu cawan. Sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya jadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang kita angkat syukuri ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kalau sudah katakan amin, mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, nyanyikan itu nyanyian, tenanglah hatiku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya segala banyak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengangkat segala kuk kami oleh urapan Roh Kudus itu. Semua yang mendengar, yang berbeban, yang punya pikulan di tengkuknya akan diangkat kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah.
Tuhan bawa kita masuk dalam perhentian. Hadiratnya itu perhentian kita, Sabat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak yang akan menikmati keheningan, kesenyapan di sorga. Meninggalkan bumi. Tuhan suruh pilih bumi dan sorga. Mana yang kita pilih? Terima kasih Bapak. Mari pertolongan-Mu, angkat tangan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja segala raja, mempelai pria surga yang akan datang, memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Berlimpah-limpah kasih-Nya, berlimpah-limpah anugerah kekuatannya, sehingga kita boleh tahan untuk berjuang dalam dunia ini menuju Yerusalem baru, mencapai ketenangan abadi. Terimalah berkat itu, muliakan Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.